Salam hormat kepada para penegak hukum yang ada di Indonesia, terutamanya kepolisian dan para lawyer dan para hakim yang menangani kasus Vina Cirebon. Sebelumnya, kenapa masyarakat atau netizen untuk mengungkap kasus Vina Cirebon ini banyak kejanggalan? Dari awal pun sudah banyak kejanggalan, ya kan, pastinya. Masa sih kasus Vina ini tahun 2016 bulan Agustus, sekarang sudah 2024 Mei, belum tuntas-tuntas juga, ya kan? Kenapa? Ada apa kinerja kepolisian ini, ya kan? Apalagi selaku korban adalah anak seorang polisi. Masa sih nggak bisa terungkap sampai selama 8 tahun? Kenapa sih harus tunggu viral dulu baru bisa dapat para terpidana itu? Tapi cuma satu, ya, masih cuma satu, ya, saya meluruskan dulu, cuma satu, ya kan. Sebelumnya DPO 3, ya kan. Nah, satu kejanggalan yang dilihat masyarakat Indonesia itu, ya kan, kenapa dari 2016 sampai 2024 ini belum terungkap? Itu satu kejanggalan, ya kan, satu kejanggalan. Tentunya itu disoroti masyarakat, ya kan. Kenapa selama 8 tahun belum terungkap juga? Padahal sebelum-sebelumnya banyak kasus-kasus viral yang terjadi, pembunuhan berencana, ya kan. Terutama saya contohkan seperti Ferdy Sambo. Dia seorang jenderal loh, ya kan, seorang jenderal yang ingin menutupi kesalahannya, ya kan. Bisa tuntas 1 tahun, tapi bisa tuntas 1 tahun karena netizen, masyarakat, kuasa hukum yang bagus untuk mengungkap kasus ini, makanya terungkap. Itu satu, ya kan. Seorang jenderal Ferdy Sambo loh bisa tuntas 1 tahun. Ini masa pelakunya seorang kuli selama 8 tahun belum ditangkap? Ada apa? Nah, itu satu kejanggalan, ya. 2, kejanggalan yang kedua, sebelum udah mulai viral kasus ini, ada pernyataan Bapak Eki, ya kan, Bapak Rudiansah selaku Kapolsek Cirebon, katanya, masa sih dia udah seorang polisi, anaknya yang korban, selama 8 tahun tidak terungkap siapa pelakunya, ya kan. Kalau tidak terungkap selama 8 tahun, berarti kinerja polisi bobrok dong, ya kan, bobrok dong. Atau ada yang ditutupi, itu seperti itu. Kenapa Bapak Rudiansah selaku ayah korban selama 8 tahun tidak menangkap sang pelaku ini, ya kan? Kenapa? Itulah jadi pertanyaan netizen, ya kan, yang disoroti netizen, ya kan. Padahal masih ada pelaku yang belum tertangkap di BAP yang sudah disahkan oleh hakim, ya kan. Tentunya hakim memberikan keputusan keterangan yang di BAP itu tidak asal-asalan dong, ya kan. Pasti mereka punya bukti dan punya feeling, ya kan. Pasti ada pelakunya lagi yang belum tertangkap, yang makanya dibilang masih ada DPO 3 orang. Bapak Rudiansah selaku ayah korban, kenapa kalau netizen mau membantu untuk terungkapnya kasus Vina ini, yang menjadi korban bukan anak bapak saja, ya, tentunya ada keluarga Vina
yang masih bertanya-tanya dalam kasus kejadian korban ini, ya kan, karena meninggalnya menurut BAP yang sudah diberikan keterangannya oleh para hakim, Vina meninggal dianiaya lalu diperkosa, ya kan. Ini yang menjadi banyak masyarakat Indonesia, netizen ingin mengetahui siapa-siapa aja sih pelakunya, ya kan. Masa sih, kalau menurut kami, masa sih hanya seorang kuli bangunan bisa tidak tertangkap selama 8 tahun, ya kan. Itu tidak masuk di akal menurut saya, ya kan. Selaku Bapak Eki, seorang polisi, ya kan, tidak mungkin, ya, tidak mungkin. Sedangkan mafia aja pun polisi itu cepat menangkapnya, ya kan. Ya, seperti kasus Ferdy Sambo, harus kekuatan besar masyarakat, netizen yang ingin mengungkap kebenaran kasusnya Ferdy Sambo ini. Selama 1 tahun terungkaplah bahwa dalangnya adalah Ferdy Sambo. Dan ini juga kasus Vina ini, masyarakat Indonesia, netizen ingin mengetahui siapakah dalang utamanya. Tidak mungkin, nggak masuk di akal, ya kan. Seorang kuli bangunan bisa menutupi dan bisa mengkop narapidana yang sudah dipidanakan selama 8 tahun, ya kan, masih di penjara mereka. Nggak mungkin kan. Kalau mereka misalnya takut sama pelaku yang belum ditangkap ini, kan mereka di tempat apa? Tempat polisi, dipenjarakan di tempat polisi. Kan nggak mungkin pelaku utamanya itu datang untuk meneror mereka, nggak mungkin, ya kan. Ya. Dan lagi pula selama 8 tahun itu pasti keterangan-keterangan saksi dan para pelaku itu pasti berubah, karena cara pola ingat manusia itu pasti bisa lupa, ya kan, selama 8 tahun itu, ya kan. Itu 8 tahun itu bukan yang sebentar, itu udah lama kali, ya kan. Jadi untuk Polda Jabar dan penyidik, saya mewakili masyarakat Indonesia, tolong dong keterbukaannya untuk kasus Vina ini, jangan ada yang tutup-tutupi. Berikan waktu untuk para terpidana untuk memberikan keterangannya walaupun mereka bersalah. Soalnya masyarakat Indonesia itu berhak untuk berbicara dimanapun,